Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan dari Gereja Bethel Tabernakel Anugerah Jalan Kesatriaan Bandung, juga dengan cabang Jalan Pagarsi Bandung, mengucapkan bersyukur kepada Tuhan dan selamat berjumpa dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti acara ini. Mari saudara, dimanapun Anda berada, di rumah, mungkin ada di kendaraan, dimanapun, mari kita mengikuti acara ini dengan iman, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kita percaya bahwa pelayanan kita tidak sia-sia, sebab Roh Kudus beserta dengan kita. Mari kita berdoa dimanapun saudara berada, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang penuh kasih dan kemurahan, di mana saat ini gereja kami akan mengadakan ibadah online. Mohon pimpinan Tuhan, urapan Tuhan. Kami sangat membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam pelayanan ini. Berkati yang melayani, pujian, musik, pemberita firman, dan semua yang mengikuti acara ini dimanapun berada. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah dan memberkati semua kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
bahwa Tuhan selalu setia dalam segala musim dan segala keadaan. Dia setia sampai hari ini. Oleh karena itu mari kita nikmati kesetiaan dan pertolongan Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Terima kasih ya Bapak, kami percaya pertolongan Tuhan dalam setiap kita. Dia akan selalu setia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin
tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Saya serahkan kepada Hamba-Nya. Selalu menjagaku. Selagi rambutmu akan terjadi tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia Selagi rambutku akan terjadi tanpa seizinku. Haleluya Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengerjakanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengerjakanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan pada malam hari ini. Sampai hari ini Engkau menjaga kami Tuhan, memelihara kami, mengenyangkan kami Tuhan. Selai rambut di kepalaku tidak akan pernah terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang begitu panjang Tuhan. Engkau tetap ada bersama-sama kami Tuhan. Dan Engkau senantiasa menolong kami semua, menguatkan kami semua. Terima kasih sebentar pemberitaan firman-Mu Tuhan akan disampaikan. Engkau juga mengurapi kami semua terlebih hamba-Mu Bapa. Biarlah urapan-Mu saja Tuhan ada di dalam pemberitaan firman-Mu dan kami boleh mengerti firman-Mu serta kami boleh melakukannya Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat malam saudara. Ya, kembali saya berterima kasih kepada Pak Theo ya, pada sidang di GBK Anugerah ya, yang masih memberikan kesempatan malam hari ini kita bisa belajar ya, tentang firman Tuhan. Selamat malam juga kepada seluruh jemaat ya GPT Anugerah, baik di Kesatrian tempat ini maupun di Gang Sastra, serta di manapun jemaat yang berada ya, karena malam hari ini masih harus di rumah gitu ya saudara ya. Juga semua pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan atau mengikuti ibadah online pada Rabu ini ya, pada malam hari ini. Tak terasa ya, kita memasuki bulan yang terakhir di tahun 2020 ya. Di masa pandemi yang luar biasa saudara ya, panjang sekali saudara, yang entah juga sampai kapan bisa diselesaikan atau terselesaikan.
Ya, dan malam hari ini kita mau memasuki bulan 12, yaitu di mana masa-masa Natal ya. Kalau kita melihat bagaimana suasana Natal ya ketika masih ya bagus ya saudara ya, ya normal lah gitu ya. Itu di mall-mall dijual pernak-pernik Natal, kemudian juga banyak ya yang obral segala macam saudara ya. Ada seorang yang diberikan kesempatan untuk berbicara ya, dari tetangga kita, dia katakan, wah enak juga kalau Natal kami juga bisa menikmati katanya diskon-diskonnya ya kalau bisa agak panjang ya. Tapi kalau saat-saat ini mungkin nggak terlalu begitu ramai ya saudara ya. Suasana di gereja kemudian di jalan-jalan juga tidak terlalu ramai ya. Tapi ada yang puji Tuhan ya. Baik saudara, kita masuk ya ke dalam firman Tuhan. Saudara, Natal itu berasal dari bahasa Portugis ya, artinya kelahiran. Natal berarti kelahiran ya. Judul atau tema firman Tuhan saat ini, Natal itu untuk siapa saudara? Ya, kita lihat dulu kata Natal. Kata Natal ini berarti kelahiran. Ya. Dan di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab kita tidak ada perintah untuk diperingati sebetulnya. Bahkan orang-orang Kristen dulu merayakan hari kematiannya sebagai hari ulang tahunnya. Jadi bukan hari kelahiran. Ya, ini saya dapat dari Wikipedia ya, sejarah Natal. Kemudian muncul ya satu acara gitu, kegiatan, ada pesta Epifania di Mesir yang dilaksanakan pada 4 Januari. Tapi ini merupakan satu pengakuan atau satu ucapan syukur karena Tuhan Yesus dinyatakan sebagai anak Allah, yaitu di dalam satu peristiwa di Sungai Yordan ketika Tuhan Yesus dibaptis. Nah, inilah yang mulai dirayakan saudara ya. Dan pada tahun 2021 baru tanggal 25 Desember ini mulai dirayakan sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus dan baru diterima secara luas pada abad yang ke-5 sampai saat ini. Ya, jadi Natal itu adalah hari kelahiran yang baru dirayakan atau diterima secara luas pada abad ke-5. Ya, mari kita masuk, kita melihat makna Natal saudara. Makna Natal yang pertama adalah kasih, pengampunan dan keselamatan. Itulah makna Natal. Ya, kita kenal di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang ini ayat hafalan yang wajib gitu ya dari sejak kita masih sekolah minggu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa perlu kasih Allah? Karena upah dosa adalah maut dan setiap manusia sudah masuk di dalam dosa, sudah jatuh dalam dosa. Ya, Ibrani 9 ayat 27 juga katakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sudah itu dihakimi. Jadi ada penghakiman. Ya, orang yang berdosa ya upahnya maut dan itu akan dihakimi. Ya, kemudian Matius 9 ayat 6 katakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi ada kasih ya dalam Yohanes 3 ayat 16, kemudian ada pengampunan saudara di dalam Matius 9 ayat 6a. Ya, dan pengampunan itu diberikan menjadi satu kasih karunia, merupakan karunia dari Tuhan oleh iman. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi Natal
merupakan kasih, ya, pengampunan dan keselamatan yang diberikan sebagai kasih karunia Allah. Dan ini merupakan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Ketika manusia berdosa, jatuh di dalam dosa, maka manusia sudah terpisah dari Allah, tidak bisa berhubungan lagi dengan Allah. Tetapi begitu Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia karena kasih-Nya, karena Dia yang berkuasa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka terjadi pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, saudara, Natal bermakna pengorbanan dan pendamaian serta kerendahan hati dan kesederhanaan, saudara. Filipi 2 ayat 8 katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 19 katakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kemudian Lukas 2 ayat 7 katakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Tuhan Yesus turun ke dunia, lahir menjadi seorang bayi dalam satu keluarga yang sederhana, ya, seorang tukang kayu. Kemudian terjadi pada saat kelahirannya terjadi di sebuah palungan karena tidak ada tempat buat Tuhan Yesus. Begitu sederhananya Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu kaya, Dia sudah merendahkan dirinya bahkan sampai serendah-rendahnya, bukan di istana raja, tetapi Dia lahir dari pasangan yang notabene dikatakan sengsara hidup. Dia harus berjalan jauh, ya, ke satu kota, yaitu ke Bethlehem, dan Tuhan Yesus lahir di sana dengan tidak di rumah sakit, saudara, ya, dengan satu keadaan yang sangat menyedihkan, sederhana sekali, saudara. Ya, jadi ada pengorbanan Allah yang begitu luar biasa. Dia mau merendahkan dirinya, ya, kerendahan hati, dan Dia dengan rela, ya, dalam kesederhanaannya datang ke dunia untuk memberikan pendamaian antara Allah dengan manusia. Yang ketiga, makna Natal adalah sukacita di dalam Tuhan. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi ada kesukaan besar. Malaikat katakan kepada para gembala, ya, supaya mereka tidak takut, sebab sesungguhnya mereka atau malaikat itu memberitakan kepada mereka satu kesukaan besar, saudara. Jadi ada satu sukacita di dalam Tuhan. Ya, Natal berarti sukacita di dalam Tuhan. Ya, tapi nanti kita lihat apakah benar semuanya bersukacita karena kelahiran Tuhan Yesus. Kita bisa bersukacita ketika kita sadar, ketika kita tahu, kemudian sadar bahwa kita adalah orang berdosa yang memerlukan keselamatan. Dan kita sadar bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri sehingga butuh juru selamat. Ya, yang ketiga, kita percaya dan menerima Yesus Kristus, ya, satu-satunya juru selamat, satu-satunya anak Allah yang lahir sebagai bayi dan tumbuh hingga pada saat yang telah ditentukan Ia mati untuk menebus dosa kita. Jadi sukacita yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah sediakan di saat Natal, berita sukacita itu bisa diterima oleh kita ketika kita tahu dan sadar, ya, bahwa kita itu orang berdosa, kita perlu diselamatkan, dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita
sehingga butuh juru selamat. Dan ketika juru selamat itu datang, kita terima karena kita percaya dan kemudian kita menerima juru selamat itu Yesus Kristus. Ya, barulah sukacita itu bisa kita terima di dalam kehidupan kita. Ya, Efesus 2 ayat 4 sampai 9 katakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, ya, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, ya, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya, tadi ayat tadi, yaitu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, hanya Tuhan yang memberikan keselamatan buat kita. Tidak ada satupun usaha kita, ya, yang bisa menyelamatkan diri kita. Dan ini tidak ada menunjukkan tidak ada alasan untuk kita bisa memegahkan diri, karena kita bukanlah siapa-siapa. Kita ingat saudara, satu perumpamaan yang terkenal, ya, Lukas 15 ini ceritanya semua tentang kehilangan, saudara. Ya, hilangan di ayat 11 sampai 32 ini adalah perumpamaan anak yang hilang, saudara, ya. Kita diajar ketika sekolah minggu, anak yang hilang adalah anak yang bungsu, bengal, saudara, ya. Kurang ajar sama orang tua. Ya, itu sudah tertanam menjadi satu framing di dalam hidup. Tapi kita lihat tidak salah, saudara. Betul, dia meminta harta sebelum waktunya. Bapaknya masih ada warisan, dia minta, berikan bagianku, ya, saat ini. Kemudian dia meninggalkan ayahnya. Dia meninggalkan ayahnya dan kakaknya, ya, mencari sebetulnya mencari kesenangan sendiri, ya. Dia pergi ke tempat yang jauh. Tapi sebetulnya yang tadi saya katakan, seringkali kita melihat anak ini anak yang bengal, anak yang, ya, kata lainnya kurang ajar, yang ya terlalu gitu, ya, ke orang tua. Tapi kita juga bisa melihat dari perspektif lain. Ya, dengan meninggalkan ayahnya sebetulnya dia mencari jati dirinya dan mau mandiri. Ya, ini satu proses untuk menjadi dewasa. Ketika seorang menjadi dewasa, dia harus mandiri. Dan ketika dia mau mandiri, dia harus meninggalkan orang yang menjadi tumpuan hidupnya, ya, yaitu ayahnya. Ya, jadi dalam sisi positifnya, anak ini memang mau menjadi dewasa, saudara. Ya, dan dia mau mencari jati dirinya, mau mandiri. Ya, kemudian yang memang yang salahnya dia melakukan pesta pora, menghabiskan harta yang didapat, ya, pergi ke negeri yang jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya percaya diri. Ya, ini dari positifnya, saudara. Dia percaya diri luar biasa. Dia berani menghadapi tantangan, kendala, dan resiko ketidakpastian di dalam hidupnya. Dan ini keberanian atau kepercayaan diri ini diperlukan untuk bertumbuh. Seorang yang rendah diri, tidak memiliki kepercayaan diri, dia nggak mungkin berkembang dan dia tidak mungkin bertumbuh menjadi dewasa. Jadi dia meninggalkan ke negeri yang jauh, meninggalkan ayahnya, karena kepercayaan dirinya. Dia berani menghadapi segala tantangan, segala risiko, ketidakpastian. Ya, ini mungkin dia baru kali pertama pergi meninggalkan keluarganya. Ada hal lain, terjadilah kelaparan di negeri itu dan dia tidak menangis, ya, tapi dia mencari pekerjaan
Jadi ini udah jelas bahwa dia memang mau yang mengambil risiko yang terjadi, apapun risikonya, sehingga dia mengambil satu tindakan ketika terjadi ya kesusahan. Dia cari pekerjaan, bahkan pekerjaan yang paling hina sekalipun, ya, yaitu menjaga babi, ya. Dan ini bagi orang Yahudi ini sangat haram, ya, binatang haram juga ternyata. Tapi dia mau lakukan satu pekerjaan yang rendah, satu pekerjaan yang dia lakukan untuk apa? Demi mempertahankan hidupnya. Jadi sebetulnya ada sisi positifnya, ya, dia berani bertanggung jawab atas dirinya yang sudah meninggalkannya, sudah berani meninggalkan kehidupannya bersama orang tuanya. Nah, kandang babi inilah yang menjadi titik balik sebenarnya. Ya ternyata, ya di kandang babi dia sadar keadaannya, kesalahannya. Bukan hanya sampai sadar. Ini yang paling penting di dalam kehidupan seseorang. Tidak sampai sadar dan berhenti di situ, tetapi dia harus bertindak, dan anak ini bertindak dan dia pulang ke rumah ayahnya. Kenapa? Karena dia melihat atau dia sadar bahwa di rumah ayahnya pelayan-pelayannya itu dipelihara dengan baik oleh ayah. Sedangkan dia sengsara di situ. Tapi yang paling baik lagi saudara, dia bersedia menanggung hukuman. Dia bilang, aku akan katakan kepada ayahku jangan lagi atau nggak perlu dianggap sebagai anak. Tapi biarlah aku menjadi seorang pelayan. Ya. Jadi anak ini sebenarnya konsekuen, saudara. Dia mengambil tindakan sendiri, ya, kemudian dia sadar, dia bertobat, dia balik, tapi tidak ingin ya dianggap sebagai anak lagi maksudnya. Dia sadar dia nggak pantas, ya karena dia sudah berdosa. Terjadilah pemulihan, saudara. Terjadilah Natal di dalam kehidupannya. Pemulihan dan sukacita itu ada dalam kehidupan anaknya. Saudara berbeda dengan kakaknya, saudara. Kakaknya itu kelihatannya baik, saudara. Dia diem bersama orang tuanya, tidak macam-macam, tidak minta ini, tidak minta itu dan sebagainya. Dia kerja aja di ladang. Tetapi apakah betul, saudara? Kita bisa melihat sisi yang lain, saudara. Ternyata dia melihat ketika adiknya disambut begitu luar biasa, dia melihat satu pesta yang diadakan ayahnya. Dan dia tanya pada pelayan-pelayannya, oh adikmu datang. Dia bukan bersuka cita karena adik yang sudah lama pergi meninggalkan mereka datang. Tapi dia marah, saudara. Dia marah bahkan ketika ayahnya datang pun menghampiri dia, membujuk dia untuk bisa masuk bersama-sama, bersuka cita bersama ayah dan adik-adiknya dengan yang lain-lainnya, dengan pelayannya. Dia marah dan ketahuanlah sebetulnya sifat yang sesungguhnya. Ternyata apa yang dilakukan untuk ayahnya, membantu ayahnya, dia tidak tulus. Dia katakan aku berbakti kepada ayah, aku bantu ayah. Tetapi di sini dia tidak tulus. Bahkan cenderung dia ingin dipuji oleh ayahnya karena apa? Karena dia berbeda dengan adiknya. Dia bilang nggak pernah, tapi bapak juga memberikan seekor domba untuk dipotong, ya untuk melakukan kayak pesta lah bersama teman-temannya. Ya, kelihatan ternyata saudara ya. Kemudian dia marah karena dia gagal menikmati hidup. Ya, ternyata dia kerja itu nggak nikmat, kerja bantu orang tuanya. Hanya sebagai satu rutinitas, jadi beban, saudara. Pekerjaan yang hanya rutinitas itu beban.
Ya, karena tidak ada satu perkembangan apapun. Tidak ada sukacita di dalam dirinya. Atau dengan kata-katanya, ya dia bilang, aku itu sudah bantu, aku tidak seperti adikku yang menguruskan harta bapak dengan pelacur-pelacur. Ya. Dia menganggap bahwa dirinya ini benar, bahwa dia sudah menjaga nama baik orang tua. Tapi apa saudara? Ayahnya ternyata juga kecewa terhadap anaknya ini. Kenapa? Karena tidak sesuai harapan dia. Kok anak yang begitu baik kelihatannya, yang begitu rajin membantu orang tua, membantu dia gitu ya, kok ternyata baru kelihatan ya sifatnya kayak begitu gitu. Tidak sesuai harapan. Kenapa? Karena dia tidak paham hati bapaknya. Bapaknya bilang, aduh kamu ini sudah bersama-sama aku setiap saat. Apa yang aku punya itu milikmu. Ya, jadi gak paham sih hati bapaknya. Betapa sedihnya. Tidak diceritakan lagi terusnya gimana saudara. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan ketika kalau cerita ini berhenti sampai situ. Justru inilah anak yang hilang. Justru ini anak yang hilang. Si bungsu hilang betul, tetapi dia sadar dan balik kembali, ditemukan kembali. Dia tidak hilang lagi. Bahkan dapat sukacita yang besar. Kasih karunia Bapa yang diberikan. Karena dia sudah merasa tidak layak menjadi anak Bapa. Cukup dengan menjadi pelayan. Tapi ada pemulihan. Karena dia sadar. Ya. Natal dirasakan oleh si bungsu yang mengalami kasih, pengampunan dan keselamatan serta pendamaian dengan bapaknya. Yang juga melihat pengorbanan, kerendahan hati dan kesederhanaan bapaknya yang membuatnya merasakan sukacita karena pertobatan nyata dirinya. Bapaknya begitu melihat anaknya, dia berlari dan memeluk anaknya. Begitu luar biasa ya, rendah hati saudara. Ini anak sudah kurang ajar ya saudara, tapi dia mau menghampiri anaknya, menyambut anaknya begitu rupa. Tetapi Natal juga diperlukan oleh si sulung saudara, yang merasa diri benar karena dekat dengan Bapa. Tidak mengecewakan orang tua, namun ternyata dia tidak sesuai harapan Bapa. Tidak paham hati Bapa dan lebih suka adanya lebih suka kalau tidak terjadi ya bahwa anaknya kembali, tidak ada pertobatan saudara. Saya tulis ya. Dia hanya secara luarnya kelihatan baik, kelihatan berbakti pada orang tua, tetapi sebetulnya ingin dipuji, menyimpan dendam dan iri hati pada adiknya. Itu kelihatan. Ya ini bapak kok kayak begitu ya, nggak adil sama saya. Saya tuh bawa aib loh, bantu bapak. Ini anak yang sudah kurang ajar menghabiskan harta bapak ya dengan pelacur dan sebagai hidup. Ya. Natal yang menunjukkan bahwa bapak mau si sulung merasakan dan melakukan hal yang sama dengan dirinya terhadap adiknya, mengampuni adiknya dan turut bersukacita karena pertobatan adiknya. Ya, Tuhan mau kita belajar pada malam hari ini bagaimana Bapa yang begitu mengasihi, dan Bapa juga mau supaya anaknya yang itu sesulung juga mau mengampuni orang-orang lain. Makna Natal berikutnya keempat adalah keteladanan. Sini dikatakan Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sama seperti Bapa yang berkata kepada si sulung, ayo sama-sama, adikmu sudah datang, ayo bersukacita, ampunilah
Dalam kata lain, ampuni dia, terima dia. Kita bersuka cita karena dia sudah hilang tetapi ditemukan kembali. Jadi Natal ini diperlukan oleh sang atau si bungsu, sang adik yang terhilang, yang sudah melakukan dosa. Nyata dosanya. Habiskan uang bapaknya, bermain dengan pelacur. Ya, terlunta-lunta jadi hidupnya. Tapi dia sadar dan dia terima Natal itu di dalam kehidupan. Sukacita Natal diterima oleh dia. Pengampunan kasih Allah, kasih Bapa dirasakan oleh dia. Tetapi Natal juga diperlukan ya oleh si sulung yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya ya sudah suci, baik. Namun tidak ada pertobatan yang Tuhan mau supaya ada pertobatan di dalam kehidupannya. Dan Natal menunjukkan kasih Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kedua anak ini sebetulnya. Ya, hanya satu tidak terima. Ya. Natal itu bersifat universal, saudara. Untuk semua manusia artinya. Dikatakan tadi apa? Untuk seluruh bangsa. Kita ulangi, Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepadanya. Ya, kepada mereka. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Natal ini disediakan untuk semua bangsa. Saya lupa atau gimana, tapi sudah terframing, saudara. Natal ini atau kelahiran Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus mau jadi juru selamat bagi orang-orang Kristen dalam tanda kutip. Itu karena orang Yahudinya nolak, saudara. Nolak Kristus. Tapi tidak, saudara, ya, kalau tidak bagi bangsa ini sejak kelahirannya diberitakan emang Tuhan Yesus lahir untuk seluruh bangsa, ya, untuk seluruh manusia dari seluruh bangsa. Jadi Natal ini adalah untuk semua manusia dari seluruh bangsa, termasuk kita. Kita ini sudah dirancang untuk menerima keselamatan dari sejak dulu, saudara, ya, sebelum kita lahir. Ini diperkuat oleh Simeon, saudara. Lukas 2 ayat 29 katakan, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. 30 sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ya. Jadi di sini Simeon juga katakan ya keselamatan itu untuk semua bangsa, saudara. Dia memang sudah difirmankan akan melihat anak Allah, yaitu Yesus. Yang dia gendong, ya. Dia sangat tulus hati, saudara. Ya. Simeon ini hatinya tulus. Jadi katakan benar dan saleh. Dia mau menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atas dia. Dia datang ke bait Allah oleh pimpinan Roh Kudus, dikatakan. Ya. Jadi Roh Kudus juga sudah ada sebelum Tuhan Yesus. Ya. Jadi Roh Kudus ini yang menuntun dia hidup, ya, sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Dialah nabi sejati. Ya. Semua ucapannya menjadi kenyataan. Ya, oleh Kristus akan nyata pikiran hati banyak orang. Kristus akan jadi batu ujian bagi semua orang yang bertemu dengannya. Ini yang kata-kata dan semua terjadi. Kemudian dia juga bersedia untuk pulang ke rumah Bapa Surgawi karena tugasnya di bumi telah selesai. Harapannya telah terpenuhi sehingga hatinya damai. Ya. Dan yang
karena ketulusan hati inilah, maka ya dia dikatakan mengerti kehendak Allah, mengerti tujuan hidupnya. Maka ketika tujuan hidupnya sudah tercapai, dia dengan rela dia katakan, aku silakan ya, aku mau pulang juga apa-apa ya, diangkat pulang juga. Nah, dengan karena ketulusannya ini, maka dia bisa melihat Allah, dia bisa melihat Mesias. Ya, inilah berkat terbesar bagi manusia kalau bisa melihat Mesias. Berkat terbesar kita yang memandang muka Kristus Tuhan. Dikatakan di dalam Wahyu 22 ayat 4, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ya. Orang yang tulus juga akan menjadi alat Tuhan seperti Yusuf dan Maria. Ya. Kemudian Tuhan juga datang untuk orang-orang Majus, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang bijaksana, ahli filsafat, astronom, ahli perbintangan dan rohani, tetapi yang memiliki kesederhanaan hati, kerendahan hati. Dia mau berjalan menempuh sekitar 1.500 km dengan medan yang berat selama berbulan-bulan. Dan apa yang ditemukan bukan istana, melainkan sebuah kandang binatang. Tuhan melihat kesederhanaan hati, kerendahan hati orang Majus ini. Tuhan juga datang untuk para pemimpin agama. Ya. Pertama untuk Herodes, dan melalui Herodes ini dia datang untuk para pemimpin agama. Baik itu imam kepala, ahli-ahli Taurat atau ahli kitab suci. Tetapi kembali, ketiga orang ini di dalam keistimewaan dia tidak mau merendahkan hati untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tidak mencari seperti orang Majus yang mau berjalan begitu jauh untuk menemui sang bayi Kristus. Herodes mendengar dari orang Majus, dia seolah-olah ingin bertemu dengan Tuhan, tetapi tidak kenyataan. Dia memanggil imam kepala, dia memanggil ahli Taurat yang begitu tahu tentang nubuatan-nubuatan, tapi tidak mau menghampiri Tuhan Yesus. Merasa dirinya benar, merasa dirinya paling baik, dekat dengan Tuhan, mengerti Tuhan, paling tahu, ahlinya surga. Ya inilah orang-orang ahli Taurat dan imam kepala. Ya banyak soalnya sekarang ini kan lagi ramai ya gitu ya, ada yang ahli surga. Ya, tapi kita melihat ternyata di sana juga dulu udah seperti itu saudara, ada ahli-ahli surga nih, tapi tidak mau datang menghampiri ya sang juru selamat itu sendiri. Ada guyonan saudara dari seorang pastor ya, Romo. Saya bacakan ya saudara. Saya dapat dari WA ya. Ini guyonan tapi masuk akal. Semoga yang baca guyonan ini bisa berubah dalam cara berpikir dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kasar juga ya. Lu gue satu hari di pengadilan akhirat menghadap dua orang yang meninggal dunia. Satu tidak kenal Tuhan, ateis, dan satu lagi fanatik agama katanya. Tetapi Tuhan akhirnya memilih saudara yang ateis katanya. Ya. Terus si orang yang fanatik agamanya dia protes, kenapa dia? Ya kan dia nggak mau percaya Tuhan. Tetapi dia bilang, Tuhan bilang katanya, anakku, lu ini introspeksi dirilah. Ya saat mendapatkan kesulitan dalam hidup, lu bilang gue kasih cobaan. Memang gue iseng. Terus sebut nama gue dan puji-puji. Emang gue sifatnya seperti manusia yang senang dipuji. Ya. Kemudian ngerepotin gue melulu, katanya sakit, bukannya minum obat, dibilang cobaan dari gue. Katanya, ya, malah nyuruh gue lagi nyembuhin ya. Tiap jam, lu sembahyang teriak-teriak keras-keras memanggil. Lu kira gue budek katanya. Ya lu yang hutang suruh gue bayar lunasin katanya.
Lu liburan gue disuruh jadi satpam jagain rumah lu. Ya anak lu digebukin orang karena narkoba, lu suruh gue berikan pertolongan, memang gue hakim ya. Jadi ini guyonan lucu tapi benar saudara, kalau kita pikirin. Lu korupsi ditangkap KPK, gue disuruh lepasin, minta ampun sama gue pula, selamat lu ya, selamat. Baru kasih sumbangan cepet ceng ya, saja gue disuruh kembalikan cepet tiau katanya. Ya memang gue direktur Bank Dunia ya. Lu yang enak-enak bikin anak, lu bilang gue yang beri dan gue disuruh pelihara dan jagain. Saya jadi ingat satu hari ya, Pak Nathanael tahu lah orangnya, ngobrol sama saya, kamu lah susah katanya, karena anak saya 3 udah. Saya bilang kan dikasihnya juga udah tua, saya memang ya sudah, udah dikasih 3 juga enak aja dibilang kamu yang bikin. Oh ngomongnya biar Tuhan yang ini katanya kan, saya bilang ya nanti Tuhan juga kasih berkat semua ya. Tapi dia bilang enak aja sebenarnya. Ini kata-kata ini jadi muncul di sini saudara. Nah kemarin lu sekarat gara-gara darah tinggi karena keenakan makan sate kambing dan makan durian. Lu bilang cobaan dari gue pula. Sekarang lu mati, seluruh keluarga lu bilang gue yang manggil lu. Lantas untuk gue harus terima lu di surga. Sekarang lu kesini mau apa? Lu cuma mau masuk surga ya? Enak aja lu. Lu lihat tuh si ateis kagak pernah ngerepotin gua, tapi hari kerja giat. Ya tiap hari kerja giat. Kesulitan hidup dihadapi dan dijalani dengan gunakan akal budi yang sudah gue bekalkan. Meski dulu dia belum tahu gue siapa, tapi sekarang dia pasrah, tak menuntut apa-apa, menghadap gue sebagai Tuhannya. Hatinya tulus tanpa pamrih. Yang jelas gue pilih dia daripada lo yang beragama fanatik, tapi tak mengerti maunya gue apa. Percuma lo ngaku anak gue, tapi tidak pernah jadi seperti gue. Lo sama gue tidak ada mirip-miripnya. Jadi sorry ya lo, ya lo ya. Nah, tempat lo tidak pantas di surga, tapi di sana lo neraka. Ya ini joke dari Romo Handoko. Jadi kalau kita pikir-pikir ya banyak orang yang seperti itu. Kayaknya mengenal Tuhan gitu, terus segalanya minta sama Tuhan, betul ngerepotin Tuhan deh betul gitu saudara ya. Karena ngerasa Tuhan itu ya baik, jadi ya udahlah disuruh jadi satpam lah, kemudian ya segala macam lah, padahal segala sesuatu yang terjadi mungkin akibat ya perbuatan kita. Ini dialami saudara. Ya kalau saudara baca ya kisah ini, kata-kata ini ternyata dialami. Wah ini kayaknya dijalanin aja. Ini dialami oleh sama yang namanya Mel Tari. Tolong ini ya, Mel Tari ini adalah seorang NTT ya, seorang dari NTT. Nah, ya. Waktu itu dia berusia 19 tahun di tahun 1965, ia berdoa kepada Tuhan mohon supaya sakit malaria yang dideritanya selama 4 tahun disembuhkan Tuhan. Tetapi Tuhan bilangnya begini, kamu bukan anakku. Karena kamu bukan orang Kristen sejati. Ya, dia bilang Tuhan, saya rajin beribadah loh. Ya, tetapi memang apa engkau berkata bahwa saya bukan orang Kristen, dan memang dia memang rajin. Makanya dia bisa berdoa dan berani berdoa kepada Tuhan, tolong dong sembuhkan penyakit saya, penyakit malarianya. Dan Tuhan katakan kalau engkau pergi ke kandang sapi, apakah serta merta menjadikan kamu anak sapi gitu ya? Ya orang yang pergi ke gereja apa memang terus jadi orang Kristen? Tidak. Menjadi anak Tuhan? Tidak. Ya, tapi kembali lagi ke diri. Ya seperti yang tadi dikatakan oleh si Romo. Seringkali orang banyak begitu, merasa dirinya dekat Tuhan, merasa dirinya mengenal Tuhan, tetapi justru seperti si sulung. Ya, dia malah mengecewakan Tuhan. Ini yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita. Ya, kemudian setelah itu dia sadar, dia bertobat, dan akhirnya tanggal 26 September tahun 65 dia mengalami peristiwa seperti terjadi pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi terjadi angin ribut dan ada libat di kekumpulan dia dengan teman-temannya. Kemudian dia juga mengadakan perjamuan kudus selama 5 tahun, terjadi mujizat, air menjadi air anggur. Ya, jadi dia mengalami hal yang begitu rupa ketika dia sudah dicerahkan hatinya, dia mengenal siapa Tuhan sesungguhnya, dan akhirnya dia juga berkeliling dunia mengabarkan kabar baik.
Yang anehnya lagi, ternyata ketika pertama kali dia ke Amerika, penerjemahnya ternyata ngadat, nggak mau datang. Tapi dia langsung bisa berbahasa Inggris. Ini satu hal yang luar biasa. Inilah Natal yang dirasakan oleh ini, ya, oleh orang-orang. Jadi Natal itu kita semua, baik kita yang sudah pernah, yang berdosa, yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, Tuhan mau supaya Natal kali ini kita kembali memeriksa hidup kita. Seperti siapakah kita? Seperti si bungsukah? Atau seperti si sulung yang merasa bahwa dirinya sudah begitu mengenal Tuhan luar biasa, namun ternyata tidak paham hati Bapa, mengecewakan Bapa dan terhilang. Jangan sampai itu terjadi. Tuhan bisa katakan, aku tidak mengenal engkau. Engkau bukan orang Kristen sejati. Ya. Filipi 2 sebagai ayat terakhir. Ayat 12 sampai 16. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, tidak seperti si sulung, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Inilah Tuhan mau supaya kita bercahaya, menjadi teladan. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kesimpulan firman Tuhan, Natal adalah bukti kasih, pengampunan dan keselamatan. Karena ada pengorbanan, ya, kerendahan hati dan kesederhanaan serta keteladanan Allah bagi seluruh umat manusia dalam menginisiasi pendamaian. Tuhan mau kita mengikuti teladannya. Berdamailah dengan semua orang. Kerjakan keselamatan itu, ya, dengan membawa kabar sukacita menjadi terang nyata di dalam kehidupan kita, ya, supaya semua orang boleh melihat begitu indahnya kasih Tuhan, begitu indahnya pengampunan dari Tuhan yang kita sudah terima, dan kita meneladani Tuhan Yesus yang mau merendahkan hati kita untuk datang menghampiri mereka, mengerjakan keselamatan untuk semua orang. Ya, sukacita Natal akan dirasakan oleh orang yang sadar akan dosa, kemudian bertobat dan datang kepada Juru Selamat karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Yang ketiga, jika kita merasa dekat dengan Allah, selidiki kembali apakah pengenalan kita akan Allah sudah benar. Karena seringkali kita hanya merasa mengenal Allah, berbakti kepadanya, namun sebenarnya ada maksud-maksud lain yang membuat kita merasa benar sendiri. Ya. Semakin kita mengenal Allah, merasa hati-hati. Kita harus selidiki, benarkah pengenalan kita akan Allah itu? Tidakkah, ya, kita sering mengecewakan Allah yang mengasihi kita semua? Yang keempat, hendaklah kita selalu menantikan kehadiran Allah dalam hidup kita. Seperti Simeon, ya, mintalah pimpinan Roh Kudus sehingga kita dapat melihat wajah Allah kita. Ya, puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara. Pada malam hari ini, Tuhan membuka kembali, ya, pengertian kepada kita. Bagaimana kita bersikap, ya, atau mengartikan Natal. Mungkin kita harus sederhana, tidak seperti dulu. Kita nggak bisa ramai-ramai, ya, Pak Teo, ya. Tapi Tuhan punya maksud mengembalikan arti Natal yang sesungguhnya. Yang penting pemulihan hubungan kita dengan Tuhan yang sudah terputus. Sejauh timur dari barat. Mari saudara, kita akan nyanyikan lagu ini. Tuhan sudah membuang dosa kita. Tuhan tidak ingat lagi pelanggaran kita. Dan Tuhan sudah melemparkan dosa itu ke dalam tubir laut. Luar biasa, tiada kau perhitungkan kesalahanku
dan pemazmur bilang, betapa berbahagianya orang yang tidak diingat-ingat lagi dosanya. Haleluya. Kita akan sama-sama menghadap kembali Tuhan kita. Dalam doa yang sebelumnya kita akan nyanyikan lagi, sejauh timur dari barat. Haleluya, betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan betapa besar, oh haleluya, betapa besar pengampunanmu. Haleluya. Bapak, dia tidak pernah memandang hina hati yang hancur. Karena itulah yang Tuhan sukai di dalam kehidupan kita. Seperti si bungsu yang menangis, yang dia katakan, aku tidak lagi layak di hadapan Bapa, karena aku sudah berdosa terhadap surga Anda. Haleluya. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku sejauh timur dari barat. Sebetapa besar pun dosa kita, Dia akan buang dosa kita. Dia tidak akan lagi ingat pelanggaran-pelanggaran kita. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tukir laut, Dia sudah melemparkan dosa kita jauh ke dalam tubir laut. Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar
bersyukur Tuhan malam hari ini oleh anugerah kemurahan Tuhan diberi kesempatan lagi boleh melihat kasih Tuhan yang besar yang melampaui segala akal kami. Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha agung telah datang ke dalam dunia, melawat dunia yang dalam kegelapan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh disadarkan semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada sedikit pun jasa kami untuk mendapat keselamatan. Semua anugerah kasih karunia. Terima kasih Bapak. Dan bila setelah kami diselamatkan, kami akan mengerjakan keselamatan kami. Tanda ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari dan senantiasa menyadari semua anugerah kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya pemberitaan firman malam ini tentang Natal memberkati kami, menggugah kami, menginspirasi kami untuk mengingat kasih Tuhan yang besar, sekaligus untuk berbuat yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, karena kami sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, memberkati semua yang mendengar firman Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita semua diberkati saudara yang dikasih oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Saya sebagai Gembala Sidang GBT Anugerah Bandung mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yusak yang telah melayani kami dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita disegarkan kembali, diingatkan kembali tentang kasih karunia Tuhan yang besar. Tapi ada satu ayat yang selalu mengingatkan kita, Efesus 8, bukanlah perbuatan kita, tapi kasih karunia. Puji Tuhan. Dan kalau kita mengingat itu semua, kita akan ingin berbuat yang terbaik buat Tuhan, membalas kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Yusak, Tuhan memberkati. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan pengumuman terutama bagi semua jemaat GBT Anugerah Kesatrian dan di Pagarsi, bahwa hari Minggu ibadah seperti biasa 7:30, ke 2:30, ke 3:30, dan yang ke 4:30. Ya, puji Tuhan. Memang dalam situasi seperti ini ibadah kita masih dibatasi jarak dan tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat. Ya, kita harus taati itu semua. Memang kita beriman, tapi juga harus berhikmat. Puji Tuhan, ibadah seperti biasa. Dan seperti saudara ketahui semua bagi Jemaat GBT Anugerah, setiap Jumat malam jam 8 kita ada ibadah bersama, ibadah doa bersama dalam lewat Google Meet. Ya, itu kita sudah diketahui oleh semua jemaat, karena kita sekarang jarang face to face bertemu muka dengan muka, tapi hari Jumat nanti sudah berapa bulan kita mengadakan lewat Google Meet. Nanti akan diumumkan kembali oleh pengurus doa gereja kita. Puji Tuhan. Kemudian bagi saudara-saudara yang memberi persembahan, lihat saja di Instagram GBT Anugerah, kemana saudara bisa memberikan persembahan saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Biar dalam suasana Natal Desember yang berbeda seperti tahun-tahun yang lalu, ya, tetapi kita tidak melupakan hikmah. Tadi memang saya setuju, ya, dalam Alkitab tidak disuruh memperingati, tapi tidak dilarang. Ya, kita mengingat korban Tuhan. Kematian harus kita hargai, peringati. Kenaikan juga sama, ya, dan kelahiran. Tanpa kelahiran tidak ada kematian, tanpa kematian tidak ada kelahiran. Jadi semua mengingat kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita diberkati pada malam hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan. Kita mengakhiri dengan doa. Mari dimanapun saudara berada, di rumah, mungkin ada di mobil, di mana kita berdoa, ya. Dan selalu saya serukan bahwa kalau saudara ikuti online, bukan saudara sedang menonton, tapi Anda sedang beribadah online. Oleh karena itu, mari kita berdoa juga dengan iman,
bahwa kita sudah diberkati pada malam hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu bersyukur untuk ibadah online yang walaupun singkat, tapi kami mempergunakan waktu yang ada yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sudah diberkati, kami sudah memuji Tuhan dalam waktu yang singkat, tapi dengan iman. Kami sudah diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya, kami disegarkan, kami diingatkan kembali bahwa kami harus mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, baik musik, baik pujian, baik firman Tuhan, semua memberkati. Terima kasih, dan juga pendengar semua yang sedang mendengarkan dan ikut dalam ibadah online malam memberkati. Kami percaya firman Tuhan tidak terbuang dengan sia-sia. Kami akan mendengar mujizat Tuhan, kekuatan Tuhan, pemulihan Tuhan yang terjadi lewat pelayanan-pelayanan kami. Kami doakan juga bagi pemerintah negara kami yang kami kasihi, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, sampai pejabat yang paling rendah di daerah yang sedang menanggulangi virus corona. Tuhan menolong pemerintah kami, memberikan hikmat supaya kemuliaan Tuhan hadirat Indonesia dan negara kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa, semua yang percaya mengatakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, shalom, Tuhan memberkati. Spesial.